Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa. Sadaqallahul azim. Surat Al-Lail ayat yang kelima. Terjemahan Departemen Agama, adapun orang yang memberikan dan bertakwa. Mahmud Yunus menerjemahkan adapun orang yang memberi dan takwa. Buya Hamka menerjemahkan adapun orang yang memberi dan takwa. Hasbi As-Siddiqi menerjemahkan adapun orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah. Al-Quran surah Al-Lail ayat yang kelima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kita sudah bahas tentang makna ayat ini ya, karena dia berhubungan dengan inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya amalmu, usahamu berbeda-beda ya. Itu dalam hal harta, ada yang mau berbagi, ada yang tidak mau berbagi, ada yang menumpuk-numpuk hartanya, menyimpan. Kadang-kadang sudah harta banyak lalu dia meninggal, akhirnya dia juga tidak bisa menikmati. Nah, sekarang yang dipancing oleh Al-Quran, adapun orang yang berbagi. Nah, berbagi di situ ya, berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi waktu, malahan sampai kemarin berbagi kehormatan. Ya, di waktu kita dihina orang, kita maafkan. Berarti kita berbagi dengan kehormatan kita kepada orang lain. Yang kedua, wattaqa. Yang kita minta itu adalah menjadi orang bertakwa. Ya kan? Nah, setelah ayat ini, maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Doanya itu memang pendek-pendek, tapi bahasa Arab, Pak. Itu kelemahnya ya. Apa pandai bahasa Arab? Ibu pandai bahasa Arab. Anu calik di Makkah, Madinah, kita pandai bahasa Arab. Salut lah bagi orang situ. Nah, doanya ini yang akan kita bahas pagi ini ya. Setelah fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang berbagi dan bertakwa, maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Nah, dan doanya pendek sebenarnya. Ini doa dari yang diabadikan oleh An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu Allahumma inni as'aluka huda wattuqa wal afafa wal ghina. Jadi ada 4 di situ doanya. Jadi setelah
Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang berbagi dan orang yang bertakwa. Nah, setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu doanya. Lah apa Pak? Lah apa lu? Allahumma, terus Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa al afafa wal ghina. Nah, doa pendek-pendek. Jadi mungkin Nabi tahu loh Pak, kalau panjang-panjang beko payah umat mau apa. Apalagi yang datang dari Indonesia gitu ya. Ya kan ada istilahnya orang ajam namanya. Orang yang berada di luar Arab yang bahasanya tidak bahasa Arab, ya kan. Jadi ya Allah, ya kalau kita sendirian, tapi saya sering bacanya Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya kan. Karena saya ingin mendoakan juga jemaah, ya Allah, kami bermohon kepada Engkau, satu al-huda, kita mohon kepada Allah petunjuk, ya kan. Wat tuqa, yaitu ketakwaan, ya kan. Wal afafa, terpelihara, terjaga, ataunya jagalah kami, peliharalah kami ya Allah. Al-ghina, yaitu berkecukupan. Jadi doalah kepada Allah Pak. Kalau dipenuhi kata ampeknya kau lah selesai itu ya Pak, ya kan. Bermohon petunjuk, ya kan. Al-huda wat tuqa, mohon ketakwaan, ya kan. Wal afafa, ya kan, mohon terpelihara, yaitu terjaga. Al-ghina, ya kan, Allah itu kan ghani, Allah itu maha kaya. Kalau Allah sudah tentukan untuk kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak tentukan untuk kita, tidak ada pula yang bisa mengantarkan kepada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kan itu doa kita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Engkau sudah tentukan itu, Engkau tulis itu untukku. Dan tidak pula ada yang mengantarkan, yang bisa menghantarkan itu kepadaku kalau seandainya Engkau tidak tentukan itu untuk diriku. Jadi itu tanang Pak, sunnah dunia apa, ya kan. Cuman awak saya nampak sulit-sulitnya Pak, ya kan. Yang apa-apa ibu butuhkan sekarang apa sebenarnya? Seumur-umur bapak-bapak ibu-ibu, kecuali seumur bela-bela dulu. Ya kan? Semua apa-apa ibu-ibu lah umur 60-70 kata kau Pak, nampar tamu, nampar lalu mana Pak, jarak kamar makan, kamar lalu dia kamar mandi dake, aku nampar dua. Ya, dan kedua jarak kamar lalu di ruang makan itu dake, itu nampar lupa. Ya tak, kau dibuatnya rumah tingkat-tingkat 3 Pak, lutut lah goyang mencaliak katil saya tak boleh Pak, alat taluk lah. Inginlah Pak pergi jalan-jalan kamar gitu, kaki tak taluk lah jalan ni Pak. Kalau dibawa anak mengawan awaknya lah sibuk lo karajo, kok taluk dia ni barang lah kalau mau taluk mengawan awak. Jadi kalau lah umur tua itu lah ya Pak, ya kan. Nah, kalau bisa bapak ibu jangan jauh benar jarak awak jo kamar anak-anak, ya kan. Kalau tidak terpaksa pakai piring lain. Ini dah taluk jalan dari Pak tu toko-toko sepiring lain. Teng 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 teng. Ya kan. Banyaknya deposito tak laku dia Pak. Ya kan.
Ada budaya Abu Calik Bapak Ibu mungkin belum Jawa gitu. Di Singapura ya, atau di Malaysia juga sering. Iya kan. Orang-orang Cina di Singapura itu dan Malaysia itu orang gayanya yang tua-tua itu Pak. Itu mereka bawa ke mall, mereka bawa ke tempat wisata Pak. Nah, kalau Jawa sih kok mah gayanya gaya nasi di ayam sih gini nasi di ayam sih kan. Nah kan tua-tua kan ada lagi tuh ya nak. Nah, jadi kadang-kadang para lujo ya kan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu yang kita butuhkan itu adalah doa. Satu, al-huda, ya kan? Mohon petunjuk supaya nanti sampai akhir hayat kita berada di posisi husnul khatimah. Semakin bertambah tuh, semakin mudah kita berinteraksi dengan Allah. Ya kan? Kan itu sebenarnya Pak. Fanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia bertemu dengan kemudahan. Ya kan? Berinteraksi dengan Allah, beribadah kepada Allah, kemudian dipermudah jalan ke surga. Kalau lagi gaib ku aja lah Pak. Ya kan? Pikiran gitu. Kamu bikin amih aja lah ibu. Ibu pakainya amih nang kadang-kadang ndak lo cocok je badan dia gitu. Iya kan? Punya ibu wah umur 60 tu pakai amih orang kau, pakai amih kau, pakai ikut. Kecil orang baik kau mengalah sebenarnya kau. Ndak lo cocok lah itu gitu. Kalau itu lo kan dipikirin Pak. Ya, cak dijual saja sedonya lah gitu ya. Bangun kau bangun masjid lah nak. Tapi kalau umur 25, 30 tahun, 40 tahun tu masih pakai perhiasan, cocok je badan Pak. Ku umur 70 tu pakai juga galang ambil badan gitu ya. Tak cocok. Kamu lo kapai gitu. Ya nak. Nah, itu kadang-kadang Pak, tak cocok lo jadi diri lagi. Ya kan? Maka itu yang kita minta tu bimbingan. Huda. Ya kan? At-tuqa. Itu ketakwaan. Ja'al nafsi fil waghayah. Menjadikan diri terpelihara. Ya kan? Al-afa, apa-apa. Jadi kita keterjagaan terpelihara. Ya kan? Kadang-kadang mohon maaf Pak ya. Semakin tua kadang-kadang banyak yang terpelihara oleh kita karena kondisi fisik dan segala macam. Nah, al-ghina, kecukupan. Sesuai dengan keadaan Pak. Kalau umur sekian yang kita butuhkan ini. Itu yang perlu ya Pak. Kalau ada rumah lain dakik dari masjid lah tu. Ya kan? Makanya banyak jemaah aku yang mengeluh baik sampai anak kan. Kalau lama-lama sudah masjid jauh lah. Kadang-kadang anak awak tak memikirkan dia bangun balik rumah dakik masjid pun tak. Kan jarangnya fikir itu Pak. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang begitu. Biarlah murah rumah Pak, tapi dakik masjid gitu. Cari dakik masjid itu payah lo carinya gitu ya. Karena kadang-kadang satu saat nanti Pak ada masa sulitnya kita datang ke masjid gitu. Karena kondisi fisik. Kalau dakik-dakik mereka kan minimal bantuan suhu aja Pak. Orang 5 minit, awak mungkin 5 balik minit gitu ya. Ya kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, al-huda dalam makna kita minta sebenarnya bukan hanya hidayah dalam makna biasa, ya kan? Jadi yang dimaksud itu hidayah yang sempurna, ya kan? Sehingga kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting gitu dalam hidup kita, ya kan? Seumur-umur ini apa kira-kira yang penting dalam kehidupan kita? Masuk dia ke dalam diri kita, kita tahu, ya kan? Yang kita butuhkan antara dunia dengan akhirat itu apa sebenarnya, ya kan? Jangan nanti kita ternyata lah umur sudah sekian ternyata lebih penting juga dunia daripada akhirat, rugi Pak, ya kan? Kena mati kan mumbang jatuh kalapo jatuh kan gitu Pak. Wah mudah-mudah matinya, ya kan? Basamo-samo lo nya mati mau cari. Ya nak.
Yang di gunung tu berkumpulnya bara orang tu, ya kan, berkerumun kita, ya kan, 3 laki-laki duduk siap kursi, kan itu ya, macam lihat di video tu. Ya, mungkin dia abu tu apa kan, jadi tak ada jalan lain, kau terbuka seadanya kan, sampai berlindung tu tak ada. Akhirnya mereka saling melindungi lah pada waktu itu. Mati sebenarnya, ya kan, 9 balik 20 umurnya, ada yang 23 umurnya, ya kan. Nah, itu keadaan kalau wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai gitu. Nah, sehingga awak bisa menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu kebutuhan awak bawa ke akhirat, mana tidak perlu dibawa ke akhirat gitu ya. Itu Pak. Kalau anak muda ya mungkin belum sampai ke tingkat ini. Makanya masa-masa mudanya itu ya kan, nongkrong lah di Madinah kan. Nah, gitu. Makanya jarang kita temukan anak-anak muda sekarang yang rajin ke masjid. Mungkin konsepnya gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid aku lewati. Ya, makanya lewat saya di masjid ya kan. Itu konsepnya itu. Kan itu ya. Sama lah kami Pak. Kadang kuliah ke Amerika bisanya siap, kuliah ke Australia bisanya siap Pak. Ya kan? Kuliah ke Jepang, kuliah ke bisa Pak. Tapi masjid dekat rumahnya dia tidak tiba Pak. Ya kan? Jauh-jauh bisanya Pak. Karena dia tak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu dia masalahnya Pak. Itulah pentingnya huda. Sehingga awak dibimbing sesuai dengan kebutuhan Pak. Biarlah kayu Pak asal cukup kita. Ya kan? Sesuai dengan kebutuhan. Ada dulu kayu tapi tak bisa nyok memanfaatkan, ya kan? Aku nyok kayu tapi tak bisa dimanfaatkan. Korun bara kayunya dapat. Tapi dia tak dapat mudah. Ya kan? Kunci-kunci kekayaannya sebarang anak muda membawa, tapi dia tak dapat mudah Pak. Maka huda ini lebih apa istilahnya itu, lebih berat sebenarnya itu, ya kan? Maka lebih penting bagi kita. Kaya, istananya luar biasa, pengawalnya banyak, tapi dia jauh dari huda. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa ke masjid sampai hari ini karena Allah bimbing tadi Pak. Ya kan? Tak ringan kok Pak ke masjid kok. Ya kan? Nah gitu. Tapi karena Allah bimbing, alhamdulillah, ya kan, sudah menjadi makanan sehari-hari dah Pak. Ya kan? Besok datangnya Pak, besok lagi. Subuh besok tiba lihat tak? Tiba kan? Nah, kecuali hari khusus tiba aja gitu ya. Dan itu rutin Pak. Nah itulah kesempurnaan gitu. Ketakwaan yang menyeluruh gitu. Dalam bidang harta, kita berbagi kan, itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, ya kan, berbagi dengan di waktu lapang dan waktu sempit, itulah takwa, ya kan. Surga itu kan disediakan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ampunan dan surga itu disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orangnya? Dalam bidang harta, alladzina yunfikuna fis-sarra. Banyak, sedikit, lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan normal atau tidak normal, dia tetap dibimbing oleh Allah supaya dia tetap juga mau berbagi. Yang kedua, dalam menghadapi keadaan orang lain. Ada yang awak temukan itu yang suka jawab, ada yang tidak suka jawab Pak. Ya kan? Ada yang miriang-miriang saya celiknya kau ada je. Ya kan? Ada yang memandang awak sebelah mata, ada je. Maka biasa sajalah Pak. Jangan lai dua mata lah tak nampak dia, apalagi sebelah saya matanya celik. Biasalah. Abang awak menghadapi perilaku orang itu dibimbing. Nah, itu yang takwa itu Pak. Ya kan? Kapan perlu setiap orang yang salah itu dimaafkan saja.